Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitra Firmansyah. Jadi saya di sini akan menganalisa tentang bencana longsor yang terjadi di Palambayan di Nagari Salareh Aye. Jadi kita cari dulu Salareh Aye, Kabupaten Agam. Oke, bentar. Pasar Kayu Pasak. Oke. Di sini kan adalah tempat di mana banjir bandang dan longsor terjadi. Teman-teman, saya di sini bersifat hanya analisa biasa, bukan bertujuan untuk lebih lanjut, bukan, tapi kita akan melihat penyebab yang sebenarnya terjadi. Sekaligus saya juga ternotis karena daerah ini yang sangat parah kalau menurut saya. Jadi kita mulai dulu dari anak sungai ya. Di sini banyak anak sungai dan ini sungai besarnya. Daerah yang kita jadikan objek tuh ya Pasar Kayu Pasak ya. Lalu di mana tempat terjadinya banjir dan longsor yang menjadi penyebab? Pertama kita akan melihat dari struktur dasnya, struktur aliran sungainya. Nah, kita bisa lihat daerah ini adalah daerah perbukitan dan lokasi yang paling parah itu kan di bagian sawah ini, di bagian banyak sawah, karena ada juga pemukiman di sini, pemukiman. Nah, kenapa bisa terjadi, teman-teman? Pertama, kita lihat dulu dari perbukitan yang ada di dekat rumah warga yang terdampak bencana. Di sini ada perbukitan yang tergolong tinggi dan di sana ada Gunung Talamau, dan yang ini perbukitan yang dekat dengan Danau Meninjau. Nah, jadi sudah kita tandain tadi Pasar Kayu Pasak. Jadi teman-teman, pertama itu kita akan melihat dulu sumber airnya dari Sungai Pasak ya. Masang Pasaman ya. Dari Masang. Lalu kita perhatikan ini sungai besarnya. Akan tetapi sungai besarnya itu mempunyai cabang setelah di sini. Nah, ini anak sungai yang dari perbukitannya. Anak sungai ini bisa berair ketika seandainya curah hujan sudah mencukupi untuk jadi aliran anak sungai. Jadi pokoknya daerah yang ibaratnya cekungan di perbukitan juga. Nah, kita lihat di sini area ini adalah simpang dari sungai besar. Kenapa bisa terjadi banjir dan bandang dan longsor yang parah gitu kan di sini dan di sini, termasuk daerah pemukiman yang padat penduduknya juga. Karena kita lihat di sini setelah persimpangan, otomatis walaupun air itu dalam kondisi ada penghambat, tapi yang namanya aliran sungai dia kan tetap mengalir di anak sungai tersebut, karena pada prinsipnya sifat air tadi mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Terus daerah ini juga landai kawan-kawan. Daerah ini juga landai dan menjadi tempat untuk airnya singgah ke sana, karena
ketika dari tempat yang tinggi dan tidak dapat menahan debit volume air di anak sungai ini, mereka akan mencari tempat yang lain. Nah, maka dari itu air tersebut sudah over debit tadi, sudah berkelebihan dari sebatas maksimal cekungan air tadi. Lalu di daerah yang banyak pemukiman ini juga banyak yang menjadi korban karena di sini dekat dengan sungai. Nah, ketika sungai di sini sudah meluap, otomatis semakin banyak juga yang datang dari sungai besar ini. Dia akan naik juga ke sini karena dia akan menghantam. Air itu tidak mengenal siapapun, jadi siapapun dihantam, apapun itu di depan dia dihantam. Nah, terus yang ini kan adalah bagian yang terparah. Kita lihat ada pemukiman di sini. Karena dia diapit oleh banyak sungai. Ini anak sungainya termasuk anak sungai yang besar, kawan-kawan. Anak sungai yang besar. Nah, beda dengan anak sungai di daerah perbukitan ini, tidak terlalu mencolok, atau bisa dikatakan anak sungainya kecil. Nah, sedangkan anak sungai yang dekat pemukiman ini, dekat sawah ini, itu anak sungai yang bisa dikategorikan kategori 25K kalau bahasa di sungai ya, di hidrologi. Nah, dia anak sungai yang lumayan besar juga. Jadi kita lihat di daerah sini kan. Nah, dia diapit, oke, dia diapit dan di sini sudah pasti habis kalau seandainya debit volume air dari sungai besar terlalu over. Terus juga di sini kan juga ada pemukiman. Nah, di sini juga menjadi tempat bencana juga. Di sini bencana. Pokoknya di daerah-daerah sekitaran perbukitan juga terjadi dampak bencana. Pertama, karena di sini daerah perbukitan ya kita lihat deforestasi terjadi. Kenapa deforestasi terjadi? Ya mungkin kita berpikir positif saja karena masyarakat ingin menambah pemasukan ekonomi lah kalau bahasanya kan. Tetapi daerah penyangga tidak ada. Nah, kayu atau akar yang kuat itu tidak ada. Nah, bisa jadi ketika air meluap mungkin masih berada di dalam koridor sungai. Tetapi kalau air dalam bak mandi, ibaratnya kita jatuhkan batu yang agak besar, itu kan pasti akan memberikan tekanan pada air sehingga semakin besar air tersebut atau semakin tinggi tekanan air tersebut. Nah, jadi ketika banjir, oke, masih biasa, cuman dia ditambahkan dengan curah hujan dan longsor. Longsor itu memberikan tekanan air tadi, curah hujan yang mempertambah air, debit volume air tadi. Nah, makanya di daerah ini ya saya lumayan ternotis karena ya awalnya saya pikir hal yang wajar karena daerah sungai, dekat sungai, akan tetapi saya lihat di sini banyak anak sungai, berbeda dengan di perkotaan yang sudah terintegrasi saluran airnya. Nah, maka dari itu kita lihat juga di iklimnya seperti apa di sini. Nah, teman-teman bisa lihat iklimnya itu termasuk ke tipe kelas A. Tipe kelas A itu iklim tropis yang suhu rata-rata bulanannya itu mencapai 18 derajat Celcius. Jadi wajar karena dia ini adalah daerah kaki bukit. Terus kita lihat juga kemiringan lereng di sini. Untuk yang di daerah terjadi bencana itu kemiringan lerengnya landai. 8% sampai 14%, maka wajar ketika air lebih atau over dari biasanya itu mengincar daerah-daerah yang rendah tadi. Terus zona keretakan tanah, kita lihat zona keretakan tanah itu kan kita lihat yang dekat-dekat perbukitan ya atau tebing. Nah, ini zona kerentanan
tanahnya itu menengah. Nah, yang di sini juga menengah, yang di sini menengah juga. Menengah bukan berarti aman ya guys. Menengah itu artinya antara dia bisa naik atau turun, atau antara dia bisa tinggi atau rendah. Nah, jadi yang menengah itu lumayan riskan sebenarnya kalau tidak sesuai ekspektasi. Nah, lalu ini adalah sumber hulunya itu dari Sungai Masang, Pasaman ya, dari Masang, das daerah aliran Sungai Masang. Nah, jadi daerah ini landai dan juga di sini juga tidak ada perbukitan yang cukup untuk menahan. Maka hal yang wajar kalau seandainya dia banjir bandang yang besar gitu. Ketika curah hujan sudah berlebihan, volume air juga di sungai utamanya, sungai besarnya juga sudah berlebihan. Ketika sampai di anak sungai, mereka kalau besar di sini, di anak sungai tentunya tidak tertampung lagi gitu, kawan-kawan. Jadi begitu menurut analisa saya. Jadi mudah-mudahan ada juga dari tim pemerintah mengkaji persoalan ini, dan harapan saya juga sangat diseriuskan, karena saya juga ternotis, makanya saya buat konten ini karena saya sangat ternotis dengan kejadian di sana yang benar-benar parah di luar ekspektasi kita, saya soalnya kan. Nah, lalu untuk kawan-kawan jika ada sumber yang lain atau analisa yang lain boleh dituangkan di kolom komentar. Nah, jadi untuk korban bencana saya mendoakan yang terbaik, semoga yang selamat tetap selamat sampai saat ini, dan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tetap tabah, karena kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan. Yang namanya bencana selalu datang mendadak, alam akan selalu menunjukkan keistimewaannya, alam akan selalu menunjukkan kehebatannya. Jadi untuk area yang terkena deforestasi ya, untuk masyarakat Palembayan ataupun investor, dengan harapan untuk selalu memperhatikan lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.